Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Gu Xiao. Dia menjalin hubungan cinta dengan pacarnya selama 4 tahun di universitas. Tepat setelah mereka lulus, pacarnya melamarnya di depan teman-teman mereka sambil membawa bunga. Siapa yang bisa menolak seorang pria kaya dan tampan? Gu Xiao menerima bunga itu dengan bahagia dan menikah dengannya di usia muda. Teman-temannya iri melihatnya menikah dengan pria kaya. Demi cinta, Gu Xiao bahkan rela meninggalkan pekerjaannya, yakin bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Namun, hidup mempermainkannya. Tepat sebelum pernikahan, Gu Xiao menelepon tunangannya untuk mengungkapkan kerinduannya, tetapi tiba-tiba menerima pesan di ponselnya. Ketika dia membukanya, dia menemukan foto tunangannya sedang bermesraan dengan seorang penjaga toko bernama Lily di ranjang pernikahan mereka. Meski terkejut, Gu Xiao tidak langsung menghadapi tunangannya. Sebaliknya, dia pergi ke toko tempat Lily bekerja dan mempermalukannya di depan banyak orang. Hari perayaan pernikahan pun tiba. Sahabatnya, Yuan Ge, datang ke pernikahan itu, tetapi menyadari Gu Xiao terlihat tidak bahagia. Saat Yuan Ge bertanya, Gu Xiao mengaku hanya merasa cemas sebelum pernikahan. Upacara berlangsung dengan megah. Demi menjaga kehormatan keluarga dan cintanya selama bertahun-tahun, Gu Xiao memutuskan untuk memaafkan perselingkuhan tunangannya. Dengan senyuman di wajah, dia berjalan menuju altar bersama ayahnya. Namun, ketika tunangannya memakaikan cincin di jarinya, dia melihat manset di kemeja tunangannya. Manset itu adalah model terbaru yang sebelumnya direkomendasikan oleh Lily dan hanya ada satu-satunya di kota itu. Gu Xiao pun sadar bahwa hubungan tunangannya dengan Lily tidak hanya sebatas iseng belaka. Tidak tahan lagi, dia menarik tangannya dan dengan marah bertanya, "Dari siapa kamu dapatkan ini?" Tunangannya berbohong dan berkata, "Dari seorang teman." Gu Xiao mendesaknya, "Teman yang mana?" Dengan gugup, dia menjawab, Shito." Gu Xiao memotongnya, "Jangan-jangan maksudmu Shito yang pacarnya bernama Lily?" Gu Xiao berbalik dan melihat ke arah tamu-tamu di bawah panggung. Saat itu tunangannya baru menyadari bahwa Lily, wanita yang menjadi selingkuhannya, hadir di pernikahan mereka. Lily, yang tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, segera berdiri dan berusaha pergi. Namun, tunangannya dengan panik mencoba menjelaskan bahwa semuanya tidak seperti yang Gu Xiao pikirkan. Memintanya menunggu hingga mereka kembali ke rumah setelah pernikahan selesai. Tunangannya mencoba memaksa memasangkan cincin ke jarinya. Tetapi Gu Xiao yang sudah tidak lagi percaya pada kebohongannya menarik tangannya. Di tengah kericuhan, ibu tunangannya yang kuat dan otoriter naik ke panggung. Ia memarahi Gu Xiao, menyebutnya tidak tahu tempat dan menyuruhnya segera melanjutkan upacara pernikahan. Dengan suara lantang, Gu Xiao menjawab, "Anakmu baru saja bertunangan denganku. Belum sebulan, dia sudah berselingkuh dengan wanita lain di ranjang pernikahan kami." Pengakuan ini langsung membuat seluruh tamu berbisik-bisik. Sang ibu mertua merasa sangat dipermalukan, naik pitam dan menampar Gu Xiao di depan umum. Namun, Gu Xiao tidak tinggal diam. Ia berbalik dan menampar tunangannya. Melihat anaknya ditampar, ibu tunangan mencoba menyerang Gu Xiao lagi, tetapi sahabatnya, Yuan Ge, dengan sigap menghentikannya. Yuan Ge dengan tegas menyatakan bahwa ibu pria itu tidak berhak menyentuh Gu Xiao. Situasi semakin kacau. Orang tua dan kerabat kedua belah pihak mulai beradu mulut dan akhirnya saling dorong di atas panggung. Yuan Ge mengambil kesempatan ini untuk membawa Gu Xiao keluar dari lokasi pernikahan. Tunangan Gu Xiao berusaha mengejar mereka, tetapi dia dihentikan oleh adik laki-laki Gu Xiao yang tiba-tiba muncul dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Pernikahan itu berakhir dengan kericuhan dan kehancuran di kedua belah pihak. Setelah pernikahan yang gagal itu, Yuan Ge membawa Gu Xiao kembali ke Shanghai bersamanya. Meski sudah pindah kota, Gu Xiao masih sulit melupakan hubungan itu. Dia mengurung dirinya di dalam kamar setiap hari. Yuan Ge, yang ingin membantu sahabatnya keluar dari kesedihan, mengajaknya ke bar untuk bersantai. Setelah lama menahan emosinya, Gu Xiao memutuskan untuk bersenang-senang malam itu. Di tengah lantai dansa, ketika Gu Xiao sedang menari dengan riang, seorang pria menghampirinya dan memberinya kartu akses kamar. Dengan suara rendah, pria itu berkata, "Aku akan menunggumu di kamar."
Setelah pria itu pergi, Gu Xiao memandangi kartu di tangannya, mengingat kembali pengkhianatan tunangannya. Gu Xiao memutuskan mengikuti kata hatinya. Saat Yuan Ge pergi ke toilet, ia diam-diam pergi ke hotel seorang diri. Ketika Yuan Ge keluar dari toilet dan tidak menemukan Gu Xiao, ia mencoba menghubunginya. Gu Xiao hanya menjawab singkat bahwa ia tidak akan pulang malam itu, lalu menutup telepon. Namun, sesampainya di depan pintu kamar hotel, Gu Xiao berubah pikiran. Ketika Yuan Ge yang cemas akhirnya tiba di hotel dan mengetuk pintu kamar sesuai nomor yang disebutkan, seorang pria membukakan pintu. Yuan Ge langsung masuk untuk mencari Gu Xiao. Tetapi setelah memeriksa seluruh ruangan, ia tidak menemukannya. Dengan rasa kecewa, Yuan Ge keluar dari hotel dan mencoba menghubungi Gu Xiao lagi. Kali ini, ia menemukan Gu Xiao sedang duduk di lantai di sebelah hotel. Gu Xiao setelah berpikir panjang, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini. Ia menyadari bahwa tunangannya tidak pernah benar-benar mencintainya. Pengkhianatan dan permintaan maaf yang terus berulang hanya membuktikan bahwa hubungan ini adalah sebuah kesalahan. Ia tidak ingin mempertahankan pernikahan yang sudah tidak ada artinya. Keesokan harinya, Yuan Ge menemani Gu Xiao untuk mengurus perceraian. Namun, mereka tidak menduga bahwa ibu mertua Gu Xiao datang bersama seorang pengacara, mengklaim bahwa ia mewakili anaknya sepenuhnya. Pengacara itu menyerahkan perjanjian pernikahan kepada Gu Xiao untuk ditandatangani. Yuan Ge yang membaca perjanjian tersebut segera menyadari ada yang tidak beres. Perjanjian itu mencantumkan klaim kompensasi perceraian yang tidak masuk akal. Semua hadiah yang pernah diberikan kepada Gu Xiao selama hubungan mereka dihitung sebagai utang yang harus ia bayar kembali. Bahkan, Gu Xiao dituduh melakukan penipuan emosional untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ibu mertua yang sebelumnya telah memindahkan semua aset keluarga atas namanya sendiri bersikeras bahwa Gu Xiao harus membayar kompensasi tersebut. Saat Gu Xiao kebingungan, Yuan Ge memanggil seorang pengacara terkenal, Tuan Guo, untuk membantu mereka. Begitu melihat Tuan Guo, pengacara ibu mertua langsung kehilangan sikap arogan dan menjadi sangat rendah hati. Perubahan sikap yang tiba-tiba ini membuat ibu mertua terkejut dan tidak percaya. Saat Gu Xiao dan Yuan Ge menunggu hasil diskusi antara para pengacara di lobi, tunangan Gu Xiao tiba-tiba datang dan memohon maaf. Ia berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Lily dan bersumpah hanya mencintai Gu Xiao. Namun, Gu Xiao tegas menjawab, "Pernikahan ini pasti akan saya akhiri." Setelah mediasi oleh kedua belah pihak, disepakati bahwa Gu Xiao hanya perlu melunasi utang sebesar 1,95 juta yuan. Baru saat itu ia mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya adalah pinjaman yang diambil oleh orang tuanya dari ibu mertuanya untuk membeli rumah demi pernikahan adik laki-lakinya. Hal ini menjelaskan mengapa orang tuanya sangat menentang keputusan Gu Xiao untuk bercerai. Ketika Gu Xiao pulang ke rumah membawa surat utang tersebut, ibunya justru menyambutnya dengan sindiran tajam. Sang ibu menuduh Gu Xiao egois dan keras kepala, bahkan mengatakan bahwa kesalahan pria dalam pernikahan dapat dimaafkan selama ia berusaha memperbaikinya. Ketika Gu Xiao meminta orang tuanya untuk melunasi utang tersebut, ibunya dengan dingin menyalahkan Gu Xiao atas kegagalan pernikahannya dan memperingatkan bahwa ia juga berisiko menghancurkan kebahagiaan adiknya. Menghadapi egoisme orang tuanya, Gu Xiao akhirnya berjanji untuk melunasi utang itu sendiri, tetapi ia tetap bersikeras untuk bercerai. Setelah mengucapkan itu, ia segera membereskan barang-barangnya untuk meninggalkan rumah. Adiknya mencoba mengejarnya dan menuduhnya tidak berbakti pada orang tua. Dengan tegas, Gu Xiao mengambil kembali jam tangan mahal yang ia berikan kepada adiknya dan berkata, "Kalau kau memang berbakti, kau saja yang urus semuanya, lalu pergi tanpa menoleh lagi." Gu Xiao akhirnya tinggal bersama Yuan Ge. Ketika Yuan Ge bertanya apa rencananya ke depan, Gu Xiao menjawab bahwa ia hanya akan fokus mencari uang untuk melunasi utang tersebut. Namun, Yuan Ge dengan tulus mengatakan bahwa ia telah melunasi utang itu untuk Gu Xiao. Tersentuh oleh pengorbanan Yuan Ge, Gu Xiao memutuskan untuk berani memulai hidup baru di Shanghai demi melunasi utang tersebut. Keesokan paginya, Gu Xiao resmi mengakhiri pernikahannya. Saat pria itu mengejarnya dan mengajak makan perpisahan,
Gu Xiao menjawab sinis, "Simpan saja makan perpisahan itu untuk istrimu berikutnya." Dengan perasaan lega, ia dan Yuan Ge pergi ke Shanghai. Untuk mempercepat pelunasan utang, Gu Xiao mulai menjual tas-tas bermerek miliknya. Namun, pembeli pertama yang datang ternyata hanya seorang sosialita palsu yang tidak serius membeli tas. Ia hanya ingin memamerkan diri di media sosial dengan tas-tas itu dan meminta Gu Xiao memotretnya bersama semua tas. Setelah itu, ia hanya membeli tas terkecil yang mampu ia bayar, bahkan menawar hingga memotong harga 1.000 yuan sebelum pergi. Hal ini membuat Gu Xiao sangat kesal. Keesokan harinya, Gu Xiao mengenakan setelan profesional dan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Namun, ia ditolak karena tidak memiliki pengalaman kerja. Dengan perasaan kecewa, ia meninggalkan tempat itu, mulai merasa ragu dan bingung tentang masa depannya. Ketika sampai di rumah, ia kembali mencari informasi lowongan kerja dan menemukan bahwa perusahaan tempat Yuan Ge bekerja sedang membuka rekrutmen. Ia teringat bahwa Yuan Ge sebelumnya menyangkal bahwa perusahaannya sedang mencari karyawan, yang membuat Gu Xiao merasa kesal. Gu Xiao lalu mengajak Yuan Ge ke sebuah spa untuk melakukan perawatan, sekaligus langsung menanyakan alasan Yuan Ge berbohong soal lowongan pekerjaan. Yuan Ge menjelaskan bahwa Gu Xiao belum siap bekerja karena baru tiba di Shanghai dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Yuan Ge ingin melindungi kepercayaan diri Gu Xiao agar tidak hancur terlalu dini. Ia menyarankan Gu Xiao untuk memulai segalanya dari nol dan bekerja lebih keras daripada orang lain. Namun, Gu Xiao tidak menerima alasan Yuan Ge dan malah menuduhnya telah membohonginya. Dengan kesal, Gu Xiao bertanya kepada terapis di spa apakah mereka sedang mencari karyawan. Keesokan harinya, ia kembali ke spa dengan membawa resume untuk wawancara. Tanpa sempat memperkenalkan diri, manajer spa hanya meminta Gu Xiao tersenyum dan langsung memberinya pekerjaan. Pada hari pertama bekerja di spa, Gu Xiao diminta untuk menelepon pelanggan untuk menjual layanan. Sayangnya, ia sering mendapat penolakan dan bahkan dimarahi oleh pelanggan, yang membuatnya merasa putus asa. Melihat Gu Xiao kecewa, rekan kerjanya, Shan Shan, mendekatinya dan memberinya dukungan. Shan Shan juga mengajarkan berbagai teknik penjualan untuk membantunya. Gu Xiao sangat berterima kasih atas perhatian Shan Shan. Suatu hari di spa, Gu Xiao bertemu dengan seorang pelanggan bernama Nyonya Zhang yang tidak mendapatkan pelayanan dari staf lain. Ia dengan sigap mengatur Nyonya Zhang untuk mendapatkan perawatan di ruang pribadi, bahkan menyeduhkan teh krisan untuk meredakan panas dalam. Tindakan ramah dan perhatian ini membuat Nyonya Zhang sangat terkesan. Selama berbincang, Gu Xiao mengetahui bahwa Nyonya Zhang sedang mencari tas bermerek tertentu tetapi kesulitan menemukannya. Gu Xiao dengan senang hati membantu Nyonya Zhang mendapatkan tas tersebut, yang membuat Nyonya Zhang sangat gembira. Ia memuji Gu Xiao di hadapan manajer spa. Namun, manajer merasa khawatir bahwa Gu Xiao mungkin akan merebut pelanggan penting seperti Nyonya Zhang darinya. Karena itu, manajer memanggil Gu Xiao keluar dan memarahinya. Sebagai hukuman, Gu Xiao diperintahkan untuk membagikan brosur sendirian di jalan sepanjang hari. Setelah hari yang melelahkan, ia kembali ke spa, hanya untuk disuruh lagi oleh manajernya untuk membersihkan ruang istirahat. Dengan tubuh yang sudah kelelahan, ia tetap melaksanakan tugasnya. Namun, setelah selesai, ia mendapati pintu spa terkunci, yang ternyata dilakukan dengan sengaja oleh manajer. Gu Xiao mencoba menghubungi manajer melalui telepon, tetapi manajer yang sedang berada di bar beralasan tidak bisa datang dan menyuruhnya keluar melalui saluran dapur. Tepat setelah itu, baterai ponsel Gu Xiao habis, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain merangkak keluar dari saluran dapur. Saat berhasil keluar, seluruh tubuhnya kotor dan berantakan. Dalam kondisi yang sangat lelah dan kecewa, ia berjalan pulang. Ketika melihat Yuan Ge menjemputnya, Gu Xiao tak kuasa menahan emosi dan menangis di pelukan Yuan Ge. Dari Shan Shan, rekan kerjanya, Gu Xiao akhirnya mengetahui bahwa alasan manajer terus-menerus menyusahkannya adalah karena takut kehilangan pelanggan tetap, yaitu Nyonya Zhang, yang dianggap sebagai sumber keuntungan besar. Untuk meningkatkan penjualan, Gu Xiao memutuskan menghadiri reuni sekolah bersama Yuan Ge, berharap dapat menjual kartu layanan kecantikan kepada teman-teman lamanya. Di reuni tersebut, Gu Xiao menjadi pusat perhatian karena semua orang menanyakan kehidupannya sebagai istri orang kaya.
Merasa malu untuk mengungkapkan kebenaran, ia mengikuti pembicaraan dan mengklaim bahwa ia memiliki spa sendiri di Shanghai. Teman-temannya memujinya sebagai orang yang sukses, bahkan banyak yang membeli kartu layanan darinya. Namun, suasana berubah ketika seorang teman, Kexin, muncul dan membongkar kebohongan Gu Xiao. Ia mengatakan bahwa beberapa hari lalu melihat Gu Xiao membagikan brosur di jalan. Gu Xiao merasa sangat malu dan lari ke toilet untuk menenangkan diri. Di tengah kebingungannya, ia menerima telepon dari seorang pelanggan yang ingin membeli kartu layanan. Bergegas kembali ke spa, ia menemukan bahwa pelanggan tersebut telah dilayani oleh Shanshan, yang sebelumnya ia pikir selalu mendukungnya. Pengkhianatan ini membuat Gu Xiao merasa sangat kecewa, karena ia tidak menyangka bahwa orang-orang di tempat kerja bisa begitu licik. Setelah pulang, Yuan Ge melihat betapa terpukulnya Gu Xiao dan memutuskan untuk diam-diam membantunya. Ia memanggil asistennya ke tempat kerja untuk memberikan solusi bagi situasi Gu Xiao. Yuan Ge memutuskan untuk membantu Gu Xiao dengan menginstruksikan asistennya menyamar sebagai pelanggan dan langsung meminta Gu Xiao untuk membantunya membuat kartu keanggotaan di spa. Sementara itu, Gu Xiao tetap sibuk bekerja di spa. Saat menerima pesanan makanan dari kurir, ia tanpa sengaja melihat promosi diskon di restoran cepat saji. Namun, ketika mencoba mengonfirmasi promosi tersebut, Gu Xiao menyadari bahwa Shanshan telah menipunya dengan memesan makanan diskon tetapi meminta bayaran dengan harga penuh. Setelah mengetahui kebenaran, Gu Xiao mulai berhati-hati terhadap Shanshan. Pada saat yang sama, orang yang dikirim oleh Yuan Ge datang ke spa dan secara khusus meminta Gu Xiao untuk melayani mereka. Shanshan yang ingin merebut pelanggan mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa Gu Xiao tidak ada di tempat. Namun, Gu Xiao langsung muncul dan menyapa pelanggan, membuat Shanshan sangat malu. Setelah berhasil membantu pelanggan membuat kartu keanggotaan, Shanshan berpura-pura memberi selamat kepada Gu Xiao. Tetapi Gu Xiao tidak tertipu lagi dan langsung mengungkap kebohongan Shanshan. Saat kebohongan Shanshan terbongkar, ia kehilangan kendali dan beradu mulut dengan Gu Xiao. Shanshan menuduh Gu Xiao membawa tas mahal seharga puluhan ribu yuan namun tetap memilih bekerja di spa, serta menyebut Gu Xiao tidak kompeten dibanding dirinya. Gu Xiao tanpa ragu membalas tuduhan tersebut dengan tegas, membuat Shanshan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian, Shanshan sedang melayani pelanggan di ruang VIP yang bernama Cucu. Namun, pelanggan tersebut tidak berniat menggunakan layanan spa, melainkan hanya datang untuk menikmati minuman gratis dan hidangan buah. Situasi ini membuat Shanshan merasa sangat kesal dan tidak tahan lagi. Setelah menjadi anggota spa, pelanggan VIP tersebut hanya menggunakan layanan sekali. Lalu setiap kali datang hanya untuk menikmati makanan dan minuman gratis tanpa menggunakan layanan lainnya. Ketika Shanshan menyindir perilaku pelanggan yang tidak pernah berkontribusi, pelanggan tersebut merasa tersinggung dan sangat tidak puas dengan sikap Shanshan. Pelanggan pun marah dan meminta pengembalian kartu keanggotaan mereka. Supervisor yang mendengar pertengkaran itu segera datang untuk meredakan situasi. Ia meminta maaf kepada pelanggan dan menawarkan solusi agar pelanggan dilayani oleh staf lain terlebih dahulu. Jika pelanggan tetap tidak puas, barulah permintaan pengembalian kartu akan dipertimbangkan. Shanshan, yang sudah kehilangan muka, memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebak Gu Xiao. Ia menyarankan agar Gu Xiao yang melayani pelanggan tersebut dan supervisor menyetujui usulan itu. Shanshan dengan sinis memberitahu Gu Xiao bahwa supervisor secara khusus menunjuknya untuk melayani tamu VIP di kamar 203. Ia bahkan meminta Gu Xiao untuk menyiapkan teh hijau untuk pelanggan tersebut. Tanpa mengetahui rencana licik Shanshan, Gu Xiao dengan patuh menyajikan teh hijau ke kamar tamu. Namun, tamu itu langsung marah, mengklaim bahwa ia sudah mengatakan tidak menyukai teh hijau. Saat itulah Gu Xiao menyadari bahwa tamu tersebut adalah sosialita palsu yang sebelumnya membeli tas mewah kepadanya. Tamu tersebut tanpa sengaja menumpahkan teh hijau panas ke tangan Gu Xiao. Dengan panik, ia meminta maaf, mengatakan bahwa ia marah karena teh hijau yang tidak diinginkannya. Gu Xiao yang menyadari bahwa ini semua adalah jebakan Shanshan, merasa sangat marah. Setelah meninggalkan kamar tamu, Gu Xiao mengambil segelas air dan dengan emosi mencari Shanshan. Ketika mereka berhadapan,
Gu Xiao menuangkan air ke muka Shanshan. Namun situasi berubah ketika seorang rekan kerja datang. Gu Xiao langsung berpura-pura membantu membersihkan wajah Shanshan. Rekan kerja itu dengan sarkastis berkomentar bahwa Shanshan sangat ceroboh, mempermalukan dirinya lebih jauh. Ketika supervisor mengetahui bahwa cucu bersikeras ingin mengembalikan kartu keanggotaannya, ia meminta Gu Xiao untuk mencoba meyakinkan cucu agar tetap menjadi anggota. Supervisor menjanjikan bahwa jika Gu Xiao berhasil membujuk cucu, maka pencapaian penjualan sebesar 50.000 yuan dari keanggotaan cucu sebelumnya akan diberikan kepadanya. Tawaran ini membuat Gu Xiao tergoda, sehingga ia mencoba berbicara lagi dengan cucu. Namun, meskipun Gu Xiao berusaha keras meyakinkan, cucu tetap bersikeras ingin mengembalikan kartu. Tidak punya pilihan lain, Gu Xiao mulai menceritakan kisah sedihnya untuk mendapatkan simpati. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah tertipu oleh mantan kekasih yang tidak hanya membuatnya kehilangan segalanya, tetapi juga harus membayar ganti rugi sebesar 2 juta yuan. Karena itulah ia datang ke Shanghai untuk bekerja. Mendengar cerita ini, cucu merasa terhubung karena ia juga baru saja ditipu oleh pria dan kehilangan seluruh hartanya. Karena terhimpit utang, ia memutuskan untuk mengembalikan kartu keanggotaan sebagai cara melunasi utang. Gu Xiao merasa simpati pada cucu dan berjanji akan meminta supervisor untuk mengurus pengembalian kartu. Namun, tiba-tiba cucu berubah pikiran. Ia menawarkan kesepakatan kepada Gu Xiao. Jika Gu Xiao bersedia membantunya dalam suatu urusan, ia tidak hanya akan tetap mempertahankan kartu keanggotaan, tetapi juga akan menambahkan dana keanggotaan hingga puluhan ribu yuan. Melihat ada peluang, Gu Xiao setuju tanpa menyadari maksud sebenarnya dari cucu. Keesokan harinya, cucu meminta Gu Xiao untuk menemaninya ke sebuah pesta bisnis. Tujuan cucu adalah mengenal pria kaya di pesta tersebut. Tidak butuh waktu lama, cucu menemukan pria yang menarik perhatiannya dan dengan cepat mendekatinya. Pria itu pun memberikan kartu namanya. Beberapa waktu kemudian, cucu membawa pria yang dikenalnya dari pesta tersebut ke spa, memperkenalkannya kepada Gu Xiao sebagai pasangan barunya. Ia bahkan mengklaim bahwa pria itu akan membantu meningkatkan penjualan keanggotaan spa. Gu Xiao dengan gembira memproses transaksi tersebut. Namun, saat sedang menyiapkan dokumen, ia mendengar pria itu sedang menelepon istrinya di lorong. Sadar bahwa pria itu sudah menikah, Gu Xiao segera kembali ke ruangan dan memperingatkan cucu. Yang mengejutkan, cucu sudah mengetahui bahwa pria tersebut memiliki istri dan anak. Ia tetap bersikeras bahwa selama pria itu mau menghabiskan uang untuknya, ia tidak peduli dengan status pernikahan pria tersebut. Cucu akhirnya memotong pembicaraan dan berkata, "Sudahlah, tidak perlu membahas itu lagi. Aku sudah janji untuk mengisi ulang keanggotaanmu. 30.000 cukup kan?" Gu Xiao berkata dengan tegas, "Dulu hidupku hancur karena orang ketiga. Aku tidak membutuhkan seorang perusak rumah tangga untuk membantu pencapaian penjualanku." Mendengar ucapan ini, cucu marah besar dan langsung mengajukan komplain terhadap Gu Xiao. Akibat komplain tersebut, Gu Xiao dimarahi habis-habisan oleh supervisornya dan diperintahkan untuk meminta maaf kepada cucu. Namun, Gu Xiao tetap teguh pada pendiriannya bahwa dia tidak bersalah. Supervisor yang merasa Gu Xiao tidak cocok dengan pekerjaan itu memutuskan untuk tidak mempermanenkannya dan menolak membayar gajinya dengan alasan statusnya masih percobaan. Menyadari bahwa semua usahanya selama ini tidak dihargai, Gu Xiao pergi ke spa untuk menuntut penjelasan dari supervisornya. Ia bahkan mengancam akan meminta teman-temannya membatalkan keanggotaan mereka jika gajinya tidak dibayarkan. Supervisor akhirnya menyerah dan segera menyelesaikan pembayaran gajinya. Setelah mendapatkan gaji, Gu Xiao berencana untuk meninggalkan tempat kerja tersebut. Namun, tiba-tiba ia menerima telepon dari bagian HRD perusahaan Shumei yang mengundangnya untuk wawancara pada hari Selasa. Rupanya Yuan Ge yang melihat kerja keras Gu Xiao telah mengirimkan resumenya ke departemen HRD dan meminta mereka menyiapkan posisi yang paling sesuai untuknya. Pada hari wawancara, Gu Xiao mengenakan setelan profesional yang rapi dan terlihat sangat percaya diri.
Salah satu pewawancara ternyata adalah teman kuliahnya, yang sepanjang wawancara membantunya dengan memberi kesan positif. Berkat pandangan uniknya tentang industri perawatan kulit, Gu Xiao berhasil lolos wawancara dengan lancar. Namun, tantangan baru muncul pada hari pertama kerjanya. Di tempat kerja baru, rekan-rekan kerjanya mencoba menghindari pekerjaan dan menyerahkan tugas pengumpulan data kepada Gu Xiao. Sayangnya, Gu Xiao yang sudah lama tidak mengerjakan tugas semacam itu, merasa kesulitan bahkan untuk membuat spreadsheet sederhana. Rekan kerja yang frustrasi akhirnya mengambil alih pekerjaan itu sendiri, sambil mengejeknya tidak memiliki keahlian apapun. Untuk memperbaiki hubungan dengan rekan-rekannya, Gu Xiao sengaja mengundang mereka makan siang bersama. Namun, usahanya tidak dihargai. Sepulang makan siang, tanpa sengaja ia mendengar mereka membicarakan dirinya. Mereka berasumsi bahwa Gu Xiao masuk ke perusahaan melalui jalan belakang karena tidak memiliki kemampuan yang memadai. Mereka juga membicarakan Yuan Ge yang konon telah membuat pernyataan bahwa dia akan menandatangani kontrak dengan perusahaan Guangke dalam 1 bulan atau meninggalkan pekerjaannya. Mendengar ini, Gu Xiao merasa jika Yuan Ge meninggalkan Shumei, maka keberadaannya di perusahaan itu pun tidak lagi memiliki makna. Dengan tekad baru, ia bergegas ke perusahaan Guangke untuk melihat apakah ada cara baginya untuk membantu Yuan Ge menyelesaikan kontrak tersebut. Gu Xiao sengaja berusaha mendekati orang-orang di sekitarnya agar bisa menyusup ke dalam perusahaan. Namun, saat dia sampai di pintu gerbang perusahaan, pintunya sudah tertutup. Ketika dia sedang berpikir bagaimana cara masuk, seorang pria mendekatinya dan menanyakan tujuannya. Gu Xiao mengaku dirinya adalah karyawan dari Departemen Humas, tetapi pria tersebut tahu bahwa tidak ada nama seperti dirinya di departemen itu. Tak bisa menipu pria tersebut, Gu Xiao akhirnya mengaku bahwa dia adalah teman dari bos, Qiming. Pria itu kemudian meminta Gu Xiao untuk menghubungi bosnya. Terpaksa, Gu Xiao mengambil ponselnya dan berpura-pura sedang berbicara serius, bahkan meminta pria tersebut untuk menyebutkan namanya. Ketika pria itu mengeluarkan kartu nama, Gu Xiao melihat nama Qiming tercetak di sana, dan dia langsung terkejut. Akhirnya 2 petugas keamanan mengusirnya keluar dari perusahaan. Keesokan harinya, Gu Xiao kembali menghadapi masalah di tempat kerja. Kali ini dia diminta oleh rekan-rekannya untuk melakukan survei pasar. Saat membawa tumpukan kuesioner ke jalan, Gu Xiao melihat seorang gadis kecil yang sedang menangis sambil menggambar. Ternyata, gadis itu merindukan ibunya. Gu Xiao memutuskan untuk mengantar gadis itu pulang ke rumahnya, dan ternyata gadis kecil tersebut adalah anak dari Qiming. Qiming berterima kasih atas bantuan Gu Xiao dan mengatakan bahwa jika dia membutuhkan bantuan di masa depan, dia akan siap membantu. Gu Xiao merasa belum membutuhkan bantuan apapun dan kembali ke rumahnya. Sementara itu, Yuan Ge sedang membawa kontrak untuk bertemu dengan asisten Qiming dan menyelesaikan rincian kerjasama. Mereka tinggal menunggu persetujuan dari Qiming. Namun, saat mereka tiba di perusahaan, ternyata Qiming sedang bepergian. Yuan Ge berusaha mencari cara untuk mencegat Qiming di bandara. Saat itu, Gu Xiao menelpon dan mengetahui bahwa Yuan Ge ingin mencegat Qiming, tetapi dia tidak tahu jadwal penerbangannya. Dengan cepat, Gu Xiao pergi ke rumah Qiming untuk mencari informasi dan akhirnya mengetahui bahwa Qiming akan terbang ke New York pukul 4 sore. Gu Xiao segera memberitahukan Yuan Ge dan bergegas ke bandara untuk mencari cara menahan Qiming. Setibanya di bandara, Gu Xiao merasa kebingungan bagaimana cara berbicara dengan Qiming, sehingga dia memutuskan untuk memulai percakapan dengan membahas tentang anak perempuan Qiming. Gu Xiao pun mengobrol dengan Qiming secara santai, meninggalkan kesan yang cukup baik. Tak lama kemudian, Yuan Ge tiba dan berhasil menandatangani kontrak yang diinginkannya. Malam harinya, dia dan sahabatnya merayakan keberhasilan tersebut dengan menikmati segelas anggur merah bersama. Namun, sahabatnya tampak penasaran dan bertanya, "Apakah kamu sedang menggodanya? Apakah kamu ingin membuat sesuatu dengan pria itu?" Ternyata pada hari pertama Gu Xiao bekerja, dia sudah disulitkan oleh rekan-rekannya. Mereka memintanya untuk mengumpulkan data yang rumit atau melakukan survei di jalanan. Bahkan ada yang menyuruhnya untuk mengangkat kertas fotokopi. Beruntung,
seorang karyawan baru datang dan dengan antusias membantu Gu Xiao. Pria itu bernama Hao Shuai. Rekan-rekan kerja lainnya yang melihat betapa tampannya pria baru tersebut langsung tertarik dan berusaha mendekatinya. Mereka pun merasa sangat senang ketika mendapat jabat tangan Hao Shuai. Sementara itu, Xiameng yang berusaha mengalahkan pesaingnya memberikan tas kesayangannya kepada rekan kerja wanita yang gemuk, berharap bisa menarik perhatian Hao Shuai. Namun, tak disangka, Hao Shuai justru lebih sering mendekati Gu Xiao. Setiap hari dia dengan senang hati membantu Gu Xiao, bahkan menyiapkan makan siang spesial untuknya. Melihat itu, Xiameng pun merasa kesal. Karena itu, Xiameng langsung mengundang Hao Shuai untuk menonton film bersamanya, namun ditolak. Xiameng pun sangat kecewa meski dia tidak berniat menyerah begitu saja. Pada malam harinya, perusahaan mengadakan makan malam. Begitu jam kerja selesai, Hao Shuai menarik Gu Xiao dengan cepat, dan keduanya pergi bersama teman kuliah Gu Xiao, Du Bingwen, yang mengemudikan mobil. Ini membuat Xiameng yang ingin mengejar Hao Shuai merasa sangat kecewa. Akhirnya Xiameng terpaksa naik mobil Yuan Ge. Yuan Ge yang mendengar Xiameng tertarik pada seorang pria, meminta agar dia berbagi cerita, tetapi Xiameng malah mengomentari Gu Xiao dengan buruk, tanpa tahu bahwa mereka berdua adalah sahabat dekat. Yuan Ge merasa sangat canggung dan tak tahu harus berkata apa. Setelah makan malam, Hao Shuai mengusulkan permainan Truth or Dare. Du Bingwen terpilih untuk bermain dengan Gu Xiao. Dengan cepat, Gu Xiao mencari alasan untuk mendorong Yuan Ge keluar, karena dia ingin mencoba menjodohkan mereka berdua. Ternyata Du Bingwen diam-diam sudah lama menyukai Yuan Ge sejak masa kuliah, tetapi sayangnya Yuan Ge tidak membalas perasaannya. Pada saat kedua orang itu saling bertatapan, Du Bingwen tidak tahan dan akhirnya jatuh pingsan karena terlalu banyak minum. Setelah bermain beberapa putaran, akhirnya giliran Xiameng yang bertanya. Dia langsung mengkonfrontasi Gu Xiao, bertanya dengan tajam, "Apakah kamu sedang berbisik dengan Du Bingwen atau menggoda Hao Shuai? Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Gu Xiao dengan tegas menjawab, "Jika ada masalah dengan pekerjaan saya, kamu bisa bicara langsung. Tapi kamu tidak bisa menyebarkan fitnah atau merendahkan saya." Ketika keduanya sedang berdebat, Yuan Ge yang baru saja selesai menelepon, datang dan dengan percaya diri membela Gu Xiao. "Gu Xiao adalah sahabat saya. Kami sudah saling kenal sejak kecil. Kami dan Du Bingwen adalah teman kuliah. Bukan seperti yang kamu kira. Jelas Yuan Ge?" Dia kemudian menyalahkan Xiameng karena sebagai seorang wanita, seharusnya tidak menfitnah sesama wanita. Yuan Ge juga menyarankan agar Xiameng fokus pada pekerjaan daripada terjebak dalam persaingan tak sehat. Setelah kejadian itu, Gu Xiao semakin fokus pada pekerjaannya dan berusaha belajar lebih giat untuk membuktikan kemampuannya. Melihat usaha keras Gu Xiao, Yuan Ge merasa senang dan bangga. Di sisi lain, Hao Shuai dalam kesempatan lain ketika bekerja bersama Gu Xiao akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah sepupu Du Bingwen. Tujuannya bergabung di perusahaan adalah untuk mendekatkan Du Bingwen dengan Yuan Ge. Gu Xiao pun menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dan keduanya segera berada di pihak yang sama. Suatu hari saat mereka sedang pulang dengan bus, Hao Shuai tiba-tiba merasa bahwa perasaannya terhadap Gu Xiao mulai berubah. Ia mulai jatuh hati pada gadis yang baik hati dan menggemaskan itu. Begitu kembali ke kantor, mereka bertemu dengan Du Bingwen dan Yuan Ge, yang memberitahukan bahwa mereka akan pergi dinas untuk menangani urusan mendesak. Gu Xiao dan Hao Shuai dengan antusias menawarkan bantuan. Saat Yuan Ge sedang bersiap-siap untuk berangkat, Gu Xiao meneleponnya dan menyarankan agar dia membawa beberapa gaun cantik. Mungkin saja dia bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan Du Bingwen. Hao Shuai juga mengingatkan sepupunya untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Teman-teman sekerja mulai berhati-hati dan tidak lagi berani mengganggu Gu Xiao. Mereka bahkan berhati-hati dalam memberikan tugas, khawatir jika terjadi kesalahan, Yuan Ge akan memarahi mereka. Merasa terasingkan di tempat kerja, Gu Xiao akhirnya menemui Du Bingwen, yang merupakan direktur pemasaran, dan menceritakan kesulitan yang dia alami di kantor. Dia meminta untuk dipindahkan ke departemen lain. Du Bingwen segera memahami apa yang dimaksud Gu Xiao dan setuju untuk memindahkannya menjadi asisten pribadinya. Namun,
Ketika Du Bingwen melaporkan hal ini kepada Yuan Ge, ia tidak senang dengan keputusan Gu Xiao untuk berpindah posisi tanpa izin. Yuan Ge mengira Gu Xiao takut bekerja keras dan tidak mau fokus pada tugasnya sebagai staf pemasaran, sehingga memanfaatkan hubungan dengan Du Bingwen untuk mendapatkan perpindahan jabatan. Yuan Ge pun marah dan memarahi Gu Xiao ketika pulang ke rumah. Jika kamu ingin sukses di tempat kerja, kamu harus bekerja keras dan tidak boleh hanya bergantung pada hubungan untuk mencari jalan pintas, kata Yuan Ge. Setelah mendengar penjelasan Gu Xiao yang merasa tidak diberikan kesempatan karena kedekatannya dengan Yuan Ge, barulah Yuan Ge menyadari bahwa dia telah salah paham dan langsung meminta maaf. Setelah pindah ke posisi baru sebagai asisten Du Bingwen, Gu Xiao mulai mendapatkan perhatian lebih karena kemampuan pribadinya. Du Bingwen semakin percaya padanya dan memberinya tugas untuk menangani promosi iklan di perusahaan. Namun, Zheng Yanxi yang sebelumnya bertanggung jawab atas iklan merasa kecewa karena tugas tersebut kini diambil alih oleh Gu Xiao. Dia merasa cemburu dan tidak puas dengan situasi tersebut. Untuk itu, Zheng Yanxi memanfaatkan akun media sosial perusahaan yang baru diluncurkan untuk menyesatkan Gu Xiao dengan mengatakan bahwa promosi yang dilakukan oleh tim pemasaran sangat tidak seimbang. Zheng Yanxi bahkan mencoba membujuk Gu Xiao untuk mengubah rencana promosi, yang akhirnya berdampak buruk pada kinerja penjualan perusahaan. Dia kemudian menyampaikan hal ini kepada Yuan Ge sebelum rapat, berusaha menyalahkan Gu Xiao dan berpura-pura membela Gu Xiao. Yuan Ge yang merasa kesal dengan tindakan Gu Xiao yang bertindak tanpa izin, akhirnya memarahinya di depan seluruh tim dalam rapat. Gu Xiao menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti arahan dari Zheng Yanxi, namun Zheng Yanxi langsung membantahnya. Yuan Ge mengira bahwa Gu Xiao sedang mencoba menghindar dari tanggung jawab. Dalam kemarahannya, Yuan Ge memberi peringatan keras kepada Gu Xiao. Jika kamu membuat kesalahan seperti ini lagi, saya rasa kamu harus mencari pekerjaan lain. Gu Xiao akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang sengaja dipasang oleh Zheng Yanxi. Setelah rapat selesai, Gu Xiao mengundang Zheng Yanxi ke atap gedung untuk mempertanyakan mengapa Zheng Yanxi bersedia mengorbankan kepentingan perusahaan hanya untuk menjebaknya. Dia bertanya apa yang telah dia lakukan hingga membuat Zheng Yanxi membencinya. Mendengar pertanyaan tersebut, Zheng Yanxi malah tersenyum sinis dan berkata, "Saya tidak suka dengan semua yang ada pada dirimu. Setelah kamu ditendang oleh pria, kamu datang mengandalkan guru saya. Kamu makan, tinggal, dan menggunakan segala yang dia berikan. Sekarang bahkan pekerjaanmu pun perlu dia bantu." Zheng Yanxi juga membicarakan betapa banyak penderitaan yang telah dialami oleh gurunya untuk mencapai kesuksesan saat ini dan bertanya, "Kenapa kamu bisa begitu saja menikmati hasil tanpa usaha?" Mendengar perkataan tersebut, Gu Xiao memahami sikap Zheng Yanxi dan memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan penjelasan lebih lanjut. Dia hanya memberikan nasihat agar Zheng Yanxi jika ada masalah, sebaiknya menyelesaikannya dengan cara yang terbuka dan tidak melakukan tindakan licik seperti ini lagi. Gu Xiao juga memperingatkan agar Zheng Yanxi tidak terus-menerus membuat masalah yang dapat merugikan gurunya, yaitu Yuan Ge. Saat kembali ke rumah, Yuan Ge memesan makanan untuk mencoba meredakan ketegangan di antara mereka. Namun, ketika Gu Xiao menceritakan tentang konspirasi Zheng Yanxi yang telah mencoba menjebaknya, Yuan Ge tetap membela Zheng Yanxi, meyakini bahwa Zheng Yanxi tidak bersalah. Hal ini membuat Gu Xiao merasa sangat kecewa dan, tanpa ingin menjelaskan lebih lanjut, dia memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, Gu Xiao pergi ke perpustakaan untuk mempelajari lebih banyak tentang pemasaran. Yuan Ge datang untuk mencari cara memperbaiki hubungan mereka. Dia membantu Gu Xiao mencari materi dan dengan tulus meminta maaf. Akhirnya, Gu Xiao memaafkan Yuan Ge, dan mereka berdua kembali menjadi teman baik. Namun, Zheng Yanxi tidak menyadari kesalahannya dan terus berusaha untuk menyingkirkan Gu Xiao. Ketika Gu Xiao sedang memberikan pelatihan kepada tim, Zheng Yanxi sengaja merusak proyektor. Beruntung, Gu Xiao sudah menghafal semua materi pelatihan, sehingga dia dapat menyelesaikan pelatihan dengan lancar. Gu Xiao mengetahui bahwa Zheng Yanxi berusaha membuat masalah, dan dia pun sengaja mengatakan sesuatu yang akan membuat Zheng Yanxi semakin kesal. "Saya masuk ke perusahaan ini karena guru kamu dan saya dipindahkan ke posisi ini juga karena dia.
Tapi guru kamu yang baik hati itu memilih untuk memperlakukan saya dengan baik. Jadi apa yang bisa saya lakukan?" Mendengar itu, Zheng Yanxi begitu marah sampai tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa diam, emosi dalam hati. Gu Xiao datang dengan sebuah ide kreatif baru yang ingin menggabungkan produk dari Shumei dengan budaya komik Tiongkok untuk menciptakan sebuah konsep yang tidak hanya dapat menarik perhatian, tetapi juga mempromosikan budaya nasional. Konsep ini mendapat pujian dari Du Bingwen yang merasa cukup percaya diri untuk menyerahkan tugas ini sepenuhnya kepada Gu Xiao. Dengan penuh keyakinan, Gu Xiao membawa ide tersebut untuk mendiskusikan hak cipta. Namun ternyata Zheng Yanxi sudah terlebih dahulu sampai di sana. Gu Xiao yang tidak ingin terlibat dalam konflik terbuka dengan Zheng Yanxi tetap menunjukkan rasa percaya diri dengan menyerahkan proposal tersebut kepada pihak mitra. Wang Zong yang melihat ide Gu Xiao sangat puas dengan konsepnya. Namun, Zheng Yanxi yang merasa iri mulai meremehkan ide tersebut. Dia mengkritik bahwa meskipun ide Gu Xiao bagus, yang lebih penting adalah kemampuan untuk mengeksekusinya. Ucapan Zheng Yanxi membuat pihak mitra mulai meragukan kelayakan ide tersebut yang membuat Gu Xiao sangat marah. Tak lama setelah itu, Zheng Yanxi memanfaatkan situasi dengan pergi ke bawah untuk mengejar Wang Zong. Di sana dia memberitahukan bahwa Gu Xiao hanyalah seorang asisten kecil di perusahaan yang tidak memiliki wewenang berbicara, sedangkan gurunya adalah pengambil keputusan utama perusahaan. Menurut Zheng Yanxi, berbicara dengan gurunya akan lebih efektif. Informasi ini membuat Wang Zong memutuskan untuk menghentikan diskusi detail dengan Gu Xiao dan menyerahkan semua urusan ke Zheng Yanxi. Keesokan harinya, setelah bekerja, Zheng Yanxi mengatur agar bawahannya memesan restoran untuk makan malam bersama Wang Zong dan mengundang Gu Xiao untuk tidak ikut serta. Namun, Gu Xiao tidak mudah menyerah. Dia segera menelepon Wang Zong, mengatakan bahwa mereka mendengar bahwa Wang Zong memiliki suara yang indah. Dan setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk tidak makan di restoran yang sama dan malah menggantinya dengan karaoke. Wang Zong pun setuju. Namun, saat malam tiba, dan Gu Xiao tiba di tempat karaoke, dia melihat Zheng Yanxi sudah duduk bersama Wang Zong, tampak akrab sambil saling minum dari gelas yang sama dan menari bersama. Merasa sangat kecewa, Gu Xiao langsung pergi dan merasa tertekan. Dia mencari pelarian dengan pergi ke restoran kecil di pinggir jalan, meminum alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Ketika Gu Xiao mulai merasa sedikit mabuk, tiba-tiba Wang Zong menelepon dan memberitahunya untuk membawa kontrak ke kantor keesokan harinya untuk menandatangani kesepakatan. Wang Zong juga memberi pujian tentang ide Gu Xiao, mengatakan bahwa ide tersebut luar biasa. Mendengar kabar baik tersebut, Gu Xiao merasa sangat senang dan langsung mencari Yuan Ge untuk berbagi kebahagiaannya. Dia akhirnya menyadari bahwa apapun yang dilakukan, semuanya bergantung pada kemampuan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Saat Gu Xiao bangga atas pencapaiannya, dia tidak menyangka bahwa Zheng Yanxi malah merasa iri dan cemburu padanya. Ketika Gu Xiao datang ke kantor dengan semangat, dia mendengar rekan-rekannya sedang membicarakan isu-isu negatif tentang dirinya. Mereka berkata bahwa Gu Xiao kemarin malam duduk di pangkuan seseorang dan bahkan minum dari gelas yang sama dengan orang tersebut. Ternyata, ini adalah gosip yang sengaja disebarkan oleh Zheng Yanxi untuk merusak reputasi Gu Xiao di kantor. Mendengar hal ini, Gu Xiao sangat marah dan langsung menantang orang yang menyebarkan rumor itu. Ketegangan meningkat ketika Gu Xiao menuduh mereka dan bertanya tentang kemampuan mereka dalam pekerjaan. Mereka sempat terlibat dalam konfrontasi yang hampir berubah menjadi pertarungan fisik. Namun untungnya atasan mereka datang tepat waktu untuk menghentikan perkelahian itu. Atasan itu kemudian memanggil kedua wanita itu ke ruangannya untuk memberi peringatan. Dia menegur Gu Xiao karena tidak mengendalikan emosinya dan juga mengkritik Zheng Yanxi karena menyebabkan ketegangan internal di kantor. Yuan Ge segera mengetahui perselisihan antara keduanya dan berinisiatif untuk berbicara dengan Zheng Yanxi. Dia menasihati Zheng Yanxi untuk fokus bekerja dan memberitahunya bahwa dia tahu tentang perbuatannya, yang diam-diam merencanakan semuanya di belakang layar. Yuan Ge juga memberi peringatan keras, mengingat bagaimana Zheng Yanxi sebelumnya berusaha merusak Gu Xiao dengan mengorbankan kepentingan perusahaan,
dan bahwa dia hanya memberikan kesempatan terakhir karena menghormati hubungan mereka sebagai guru dan murid. Namun, Zheng Yanxi tidak mempercayai kata-kata Yuan Ge dan merasa bahwa Yuan Ge pasti akan berpihak pada Gu Xiao. Ketika bertemu dengan Gu Xiao di toilet, Zheng Yanxi tidak dapat menahan diri dan kembali menyindirnya. Dia dengan terang-terangan mengumumkan bahwa Gu Xiao dipecat dari perusahaan dan menyuruhnya membatalkan siaran langsung yang dijadwalkan malam itu. Ternyata setelah Gu Xiao menandatangani kontrak dengan perusahaan manhua, seorang seniman manhua bernama Zi Shui diduga telah melakukan plagiarisme terhadap karya orang lain. Hal ini menyebabkan dampak buruk bagi perusahaan, bukan hanya membuat nama perusahaan Shumei menjadi sorotan publik, tetapi juga mempengaruhi citra perusahaan yang sedang bekerja sama dengannya. Ketika Yuan Ge mengetahui hal ini, dia tidak langsung menyalahkan Gu Xiao, tetapi segera mengatur agar Du Bingwen pergi ke perusahaan manhua untuk menyelidiki situasi tersebut. Sementara itu, Yuan Ge bersama Zheng Yanxi pergi menemui Jialong yang berencana untuk mengungkap bukti plagiarisme melalui siaran langsung malam itu. Namun, meskipun Yuan Ge berusaha meyakinkan Jialong, pria itu tetap emosional dan bersikeras untuk menuntut keadilan bagi kakeknya. Jialong mengatakan bahwa kakeknya sebelumnya telah mengadukan masalah ini ke perusahaan Shumei, namun justru bertemu dengan seorang pegawai bernama Gu Xiao yang berjanji untuk melaporkan hal tersebut ke pimpinan. Namun, setelah waktu berlalu, tidak ada tanggapan yang membuat kakeknya sangat kecewa hingga akhirnya dirawat di rumah sakit. Jialong mengatakan bahwa jika mereka tidak memecat Gu Xiao, dia akan melanjutkan siaran langsung tersebut. Yuan Ge tidak percaya bahwa Gu Xiao akan bertindak semena-mena. Namun karena situasi yang mendesak, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki kebenaran kejadian tersebut. Selain itu, Zi Shui juga menolak untuk bertemu dengannya. Sementara Jialong semakin mendekati jadwal siaran langsungnya, Yuan Ge merasa kebingungan dan akhirnya memutuskan untuk menelepon Jialong dan mengumumkan bahwa Gu Xiao dipecat, dengan harapan siaran langsung tersebut dapat dibatalkan. Saat Gu Xiao kembali dan mendengar keputusan tersebut, dia merasa sangat bingung dan marah atas keputusan Yuan Ge yang mengorbankannya demi menjaga nama baik perusahaan. Gu Xiao merasa sangat kecewa dan langsung pergi, meninggalkan rumah Yuan Ge setelah berkemas. Ketika Yuan Ge kembali setelah mengurus urusan perusahaan, dia terkejut menemukan bahwa Gu Xiao sudah pindah dan tidak dapat menghubunginya. Dalam keadaan bingung, Yuan Ge memutuskan untuk meminta bantuan Du Bingwen yang percaya bahwa ada pihak ketiga yang telah mengatur agar masalah ini terjadi. Du Bingwen pun berusaha menghubungi Gu Xiao atas nama Yuan Ge untuk mengatur pertemuan, berharap bisa menyelesaikan kesalahpahaman antara mereka. Yuan Ge datang lebih awal ke restoran dan memesan makanan favorit Gu Xiao. Namun, saat Gu Xiao datang, dia terkejut karena yang menunggunya adalah Yuan Ge. Belum sempat Yuan Ge menjelaskan lebih lanjut, Gu Xiao sudah berniat untuk pergi. Yuan Ge buru-buru menghentikan Gu Xiao dan menjelaskan alasan di balik pemecatannya. Dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena keadaan yang mendesak dan berjanji akan menyelidiki kebenaran dan membuktikan bahwa Gu Xiao tidak bersalah. Namun, Gu Xiao tidak menerima penjelasan tersebut dan merasa bahwa Yuan Ge dari awal tidak mempercayainya. Pada akhirnya, "Kamu tetap tidak percaya padaku," kata Gu Xiao. "Kamu memecatku dulu baru ingin mencari kebenaran. Kamu takut kalau apa yang dibilang Jialong benar." Setelah mengatakan itu, Gu Xiao pergi dengan wajah tidak senang, meninggalkan Yuan Ge yang bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Kejadian ini semakin memperburuk kesalahpahaman antara kedua sahabat itu. Untungnya, situasi ini tiba-tiba berubah. Yuan Ge menerima telepon dari Jialong yang memberitahukan bahwa kakeknya ingin bertemu dengannya. Yuan Ge pun pergi ke rumah Jialong untuk menemui kakeknya. Untuk membuktikan bahwa orang yang ditemui kakek Jialong di perusahaan adalah benar-benar Gu Xiao, Yuan Ge menunjukkan foto-foto rekan kerja di perusahaan kepada Jialong dan memintanya untuk mengidentifikasi siapa yang dia lihat. Ternyata kakek Jialong malah menunjuk pada Zheng Yanxi. "Ini dia, tidak salah lagi," kata Jialong. Yuan Ge terkejut mendengar ini dan segera menyadari bahwa Zheng Yanxi telah menyamar sebagai Gu Xiao. Dia merasa sangat kecewa dengan pengkhianatan tersebut.
kakek Jialong kemudian menjelaskan bahwa pada hari itu dia datang ke perusahaan Shumei untuk bertemu dengan pimpinan. Namun dia dihentikan oleh petugas keamanan di pintu. Karena tidak ada pilihan lain, dia menjelaskan tujuannya kepada petugas keamanan tersebut. Kebetulan, Zheng Yanxi sedang berada di lantai bawah mendengar percakapan mengenai plagiarisme yang melibatkan Zishue. Dan kemudian dia memutuskan untuk langsung menemui Jialong. Kakek Jialong memberikan bukti plagiarisme tersebut kepada Zheng Yanxi dan memintanya untuk melaporkannya kepada pimpinan, serta meminta agar kerjasama dengan Zishue dihentikan. Jika tidak, masalah ini akan mencemari nama perusahaan Shumei. Setelah mendengar kebenaran tersebut, Yuan Ge sangat kecewa dengan tindakan Zheng Yanxi. Ketika Yuan Ge kembali ke kantor, dia langsung mencari Zheng Yanxi untuk berbicara empat mata. Melihat wajah serius Yuan Ge, Zheng Yanxi segera mengakui kesalahannya. Zheng Yanxi awalnya berniat untuk berbohong di depan Yuan Ge, namun setelah mengetahui bahwa Yuan Ge sudah mengetahui seluruh fakta, dia akhirnya mengakui bahwa dia sengaja menjebak Gu Xiao untuk membuat Yuan Ge memecatnya. Tujuannya adalah agar Yuan Ge percaya pada tuduhan yang ada. Setelah itu, Zheng Yanxi menyalahkan Yuan Ge, merasa bahwa dia telah berubah. Sejak kedatangan Gu Xiao di perusahaan, Yuan Ge selalu memikirkan Gu Xiao. Dan semua orang di perusahaan juga lebih memperhatikannya. Namun, Yuan Ge merasa sangat kecewa dengan sikap cemburu Zheng Yanxi. Yuan Ge yang sebelumnya telah menyiapkan posisi direktur pemasaran untuk Zheng Yanxi, kini merasa bahwa tidak ada lagi kebutuhan untuk itu. Akhirnya, Yuan Ge memutuskan untuk tidak melaporkan perbuatan Zheng Yanxi kepada perusahaan dan tidak memecatnya. Dia meminta Zheng Yanxi untuk menyelesaikan pekerjaannya yang sedang berjalan dan kemudian langsung mengurus pengunduran dirinya di bagian HRD. Keesokan harinya, Yuan Ge baru saja masuk kantor ketika dia menerima telepon dari Meiji, yaitu atasan di kantor mereka. Meiji memberitahukan bahwa Jialong telah mengklarifikasi bahwa isu plagiarisme tersebut adalah salah. Jialong menjelaskan bahwa kesamaan antara lukisan Jialong dan lukisan Zishue hanyalah kebetulan akibat inspirasi seni yang serupa, sehingga semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Namun, Yuan Ge tetap merasa ragu dengan klarifikasi mendadak dari Jialong. Meiji tidak ingin memperpanjang masalah ini dan menyarankan untuk memberitahukan Gu Xiao agar kembali bekerja. Yuan Ge pun segera menyampaikan kabar baik ini kepada Gu Xiao dan pergi untuk meminta maaf langsung kepadanya. Gu Xiao menerima permintaan maaf tersebut dan mengerti alasan tindakan Yuan Ge pada waktu itu. Namun, Gu Xiao tidak menyangka bahwa orang yang sebenarnya membantu menyelesaikan krisis ini adalah Qiming. Ternyata pada saat Gu Xiao melakukan survei pasar di jalan, dia secara tidak sengaja membantu seorang gadis kecil yang tersesat dan mengantarnya pulang. Gadis tersebut ternyata adalah putri Qiming, Ling Ling. Sebagai bentuk terima kasih, Qiming berjanji akan membantunya jika dia menghadapi kesulitan di masa depan. Ling Ling yang sangat menyukai Gu Xiao bahkan meminta ayahnya untuk mempekerjakan Gu Xiao sebagai guru les pribadinya. Untuk menyenangkan putrinya, Qiming dengan senang hati menyetujui permintaan tersebut. Keesokan harinya, Qiming mengundang Gu Xiao makan bersama, dan dengan tulus menawarkan agar Gu Xiao menjadi guru les untuk Ling Ling dengan gaji 1 juta yuan per bulan. Mendengar tawaran ini, Gu Xiao langsung tertarik. Untuk melunasi hutangnya, dia dengan cepat menerima tawaran tersebut. Selama mereka bekerja bersama, hubungan mereka semakin akrab dan mereka mulai saling mengenal lebih baik. Qiming tidak hanya mengantar Gu Xiao pulang setiap hari, tetapi juga mengundangnya untuk ikut dalam pesta ulang tahun putrinya. Seiring berjalannya waktu, Qiming mulai merasakan perasaan yang berbeda terhadap Gu Xiao, sering menunjukkan perhatian pada pekerjaan dan kehidupannya. Ketika Qiming mendengar dari asisten bahwa Gu Xiao dipecat, dia langsung pergi ke perusahaan tempat Jialong bekerja untuk menemui bos Jialong, Shuzong, dan meminta bantuannya. Qiming meyakinkan Jialong untuk mengklarifikasi masalah plagiarisme tersebut dan menawarkan posisi manajer departemen pemasaran sebagai imbalannya. Jialong yang adalah orang yang bijaksana, setelah mempertimbangkan hal ini akhirnya setuju dengan tawaran Qiming. Masalah itu pun berhasil diselesaikan. Gu Xiao segera kembali bekerja di perusahaan. Setelah masalah tersebut terselesaikan, Zheng Yanxi pergi ke kantor untuk memohon pada Yuan Ge. Dia berkata, "Guru,
masalah plagiarisme sudah selesai dan Gu Xiao juga sudah kembali. Jadi bisakah saya tetap bekerja? Namun, Yuan Ge tidak merasa tergerak oleh permohonan itu dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengubah keputusannya. Menurut Yuan Ge, apa yang telah dilakukan Zheng Yanxi sudah melanggar batas kesabarannya. Dan meskipun mereka memiliki hubungan guru dan murid, dia tidak akan mudah memaafkannya. Zheng Yanxi yang tidak dapat menerima keputusan Yuan Ge mulai menangis dan berusaha meminta belas kasihan dengan mengatakan, "Jika kamu benar-benar menganggap saya sebagai muridmu, apakah kita tidak memiliki sedikit saja perasaan satu sama lain?" Namun, Yuan Ge tidak tergerak oleh tangisan Zheng Yanxi. Dengan sabar, dia meminta Zheng Yanxi untuk mengemas barang-barangnya dan mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekannya. Zheng Yanxi yang terkejut dengan sikap keras Yuan Ge kemudian mengeluarkan sebuah foto. Foto tersebut menunjukkan Yuan Ge dan Du Bingwen yang sedang berpelukan di atas atap sambil menikmati matahari terbenam. Ternyata tindakan intim tersebut telah dilihat oleh Zheng Yanxi yang secara diam-diam memotretnya. Zheng Yanxi bermaksud menggunakan foto itu untuk mengancam Yuan Ge agar mengubah keputusannya mengenai pemecatannya. Namun, Yuan Ge sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut. Dia justru semakin kecewa dengan perbuatan Zheng Yanxi dan mengatakan bahwa foto tersebut bebas untuk digunakan sesuai kehendaknya. Yuan Ge juga menyatakan bahwa dia akan pergi ke atasan mereka yaitu Meiji untuk menjelaskan masalah hubungan mereka. Dia pun menyuruh Zheng Yanxi untuk segera pergi jika tidak ada urusan lainnya. Mendengar kata-kata itu, meskipun Zheng Yanxi merasa sangat kecewa, dia hanya bisa meninggalkan kantor dengan air mata yang tertahan. Pada saat yang sama, perasaan Yuan Ge juga sangat kompleks. Dia menahan air mata kesedihan setelah melihat situasi yang sulit. Zheng Yanxi dalam kemarahannya sempat berniat untuk melaporkan Yuan Ge. Namun setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk membuang foto tersebut ke dalam tempat sampah. Dia kemudian kembali ke mejanya untuk mengemas barang-barangnya, mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekannya, dan akhirnya meninggalkan perusahaan sendirian. Walaupun masalah tersebut akhirnya selesai, hubungan antara kedua sahabat wanita itu tidak langsung membaik. Pada suatu hari, Yuan Ge dengan sukarela mengundang Gu Xiao untuk tinggal di rumahnya. Namun, Gu Xiao menolak karena dia tidak ingin terus bergantung pada Yuan Ge. Yuan Ge yang mendengar bahwa Gu Xiao tinggal di tempat yang cukup nyaman, kemudian mengusulkan agar Gu Xiao mengajaknya berkunjung ke tempat tinggalnya untuk melihat kondisi tempatnya. Namun, ketika Yuan Ge datang ke tempat kos Gu Xiao, dia melihat bahwa Gu Xiao tinggal bersama beberapa orang lain dengan kondisi yang sangat sederhana. Melihatnya, Yuan Ge merasa sangat kasihan dan sekali lagi mengajukan tawaran agar Gu Xiao kembali tinggal bersamanya. Tetapi Gu Xiao tetap menolaknya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa mandiri dan meraih kesuksesan di Shanghai dengan kemampuannya sendiri. Yuan Ge akhirnya menghormati keputusan Gu Xiao dan tidak lagi memaksanya untuk tinggal bersamanya. Menjelang ulang tahun Gu Xiao, Yuan Ge memutuskan untuk mengadakan pesta ulang tahun kejutan untuknya. Namun, Du Bingwen memberikan ide kepada Yuan Ge untuk berpura-pura lupa akan ulang tahun Gu Xiao dan secara diam-diam merencanakan pesta kejutan untuknya. Pada hari ulang tahun Gu Xiao, ketika dia mengundang Yuan Ge untuk makan malam, Yuan Ge menolaknya, seolah-olah dia benar-benar lupa tentang ulang tahunnya. Semua orang di kantor juga secara serempak menolak ajakan makan malam Gu Xiao. Bahkan Du Bingwen pun tampak sangat dingin terhadapnya. Gu Xiao merasa sangat sedih. Saat dia duduk sendiri terpuruk dalam kesedihan, Du Bingwen tiba-tiba mengajaknya untuk menemui klien. Namun, ketika mereka sampai di tempat yang dijanjikan, Du Bingwen mencari alasan untuk pergi. Tiba-tiba lampu di ruang utama menyala dan Yuan Ge datang bersama rekan-rekannya membawa sebuah kue ulang tahun. Melihat kejutan itu, Gu Xiao terharu dan langsung menangis. Yuan Ge memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada Gu Xiao, berharap dapat mendapatkan maaf darinya. Dia merasa sangat beruntung memiliki persahabatan ini. Dengan hati yang tulus, Yuan Ge mendekati Gu Xiao dan memeluknya, menerima dirinya sebagai orang yang paling penting dalam hidupnya. Pada akhirnya, kedua sahabat ini pun berdamai, dan hubungan mereka kembali seperti semula. Ternyata,
Setelah Gu Xiao pindah dari rumah mewah milik Yuan Ge, dia menemukan bahwa temannya Wang Mei sedang mencari teman sekamar melalui media sosial. Karena tidak punya tempat tinggal, Gu Xiao pun mengajak Wang Mei bertemu. Takut jika Wang Mei tidak mau menerima dirinya, Gu Xiao memberikan uang untuk 3 bulan sewa. Wang Mei akhirnya setuju untuk membawanya ke rumah. Saat Gu Xiao tiba di tempat kos, dia terkejut karena Wang Mei tinggal bersama beberapa orang lain dan bahkan harus berbagi tempat tidur dengan Wang Mei. Meskipun begitu, Gu Xiao mengatasi kesulitan tersebut dan tetap tinggal di sana. Namun, beberapa waktu setelah Gu Xiao tinggal, tagihan listrik bulan itu tiba-tiba membengkak hingga 50 yuan. Teman sekamarnya yang sangat cemas dengan biaya tambahan itu malah membuat keributan. Gu Xiao tidak ingin masalah ini semakin besar, sehingga dia memutuskan untuk membayar biaya tersebut sendiri agar situasi kembali tenang. Namun, keesokan harinya teman sekamarnya datang dengan sikap sangat ramah. Terkesan sangat memuji Gu Xiao saat melihat tas dan pakaian mewah yang dimilikinya, serta banyak produk kosmetik kelas atas. Teman sekamar itu pun dengan lancang meminta untuk meminjam tas Gu Xiao, karena dia akan pergi berkencan dan ingin terlihat lebih mewah. Gu Xiao yang tidak keberatan akhirnya mengizinkan temannya meminjam tas tersebut. Namun, temannya semakin merasa bebas dan meminta pinjaman barang lain. Ketika melihat lipstik yang digunakan Gu Xiao, dia dengan tidak malu bertanya, "Kamu punya lipstik dengan warna ini? Aku sudah lama ingin membeli tapi belum sempat. Bolehkan aku meminjamnya?" Tindakan temannya yang terus-menerus meminta itu membuat Wang Mei merasa kesal dan menilai bahwa temannya sudah keterlaluan. Wang Mei pun menyalahkan Gu Xiao, menganggap bahwa jika kemarin Gu Xiao tidak membayar tagihan listrik 50 yuan, maka temannya tidak akan menjadi begitu tidak tahu malu. Namun, Gu Xiao tidak terlalu mempermasalahkannya, karena mereka tinggal bersama di bawah atap yang sama. Setelah seharian sibuk, Gu Xiao pulang ke rumah dan mendapati paketnya telah diambil orang. Dia bertanya kepada teman sekamarnya apakah ada yang membantu mengambilkan paketnya. Tiba-tiba, teman sekamarnya yang paling menyusahkan muncul dengan paket yang sudah dibuka. Dengan tampang tidak bersalah, dia meminta maaf karena tidak sengaja mengambil paket itu, mengira itu miliknya. Gu Xiao merasa kesal dan menyadari bahwa temannya itu sengaja melakukannya. Namun dia memilih untuk tidak memperbesar masalah dan mengambil paket tersebut tanpa berkata lebih lanjut. Namun, kesabaran Gu Xiao hanya membuat teman sekamarnya semakin berani. Suatu hari saat Gu Xiao baru saja pulang, dia menemukan serpihan kaca di lantai kamarnya. Dia segera menyadari bahwa barang-barangnya telah diganggu. Ketika membuka kotak perhiasannya, dia menemukan bahwa anting-anting dan bingkai foto yang berisi foto dirinya dengan Yuan Ge hilang. Gu Xiao langsung mengingat teman sekamarnya yang sering mengambil barang-barangnya tanpa izin. Dia pun segera bergegas ke kamar teman sekamarnya untuk menanyakan hal tersebut. Gu Xiao menuntut agar teman sekamarnya mengembalikan anting-anting dan foto yang hilang. Temannya berbohong, mengatakan bahwa dia tidak melihat barang-barang tersebut dan tidak menyentuh apapun di kamar Gu Xiao. Namun, Gu Xiao sama sekali tidak mempercayainya. Saat berbalik untuk pergi, Gu Xiao melihat sebuah kantong sampah yang ada di lantai. Dan secara naluriah, dia merasa bahwa foto-foto itu mungkin tersembunyi di dalamnya. Dia mencoba membuka kantong sampah untuk memeriksa, namun teman sekamarnya langsung merebut kantong itu darinya, mencegah Gu Xiao untuk memeriksanya. Saat mereka berdua saling tarik-menarik, kantong sampah itu robek dan sampah bertebaran di seluruh lantai. Di antara sampah yang berantakan, Gu Xiao menemukan foto yang hilang, yang ternyata adalah foto paling berharga yang dia miliki bersama Yuan Ge. Kecewa dan marah, Gu Xiao akhirnya menampar teman sekamarnya. Pertengkaran pun pecah antara keduanya dan keduanya akhirnya dibawa ke kantor polisi. Setelah mediasi dari polisi, teman sekamarnya meminta maaf kepada Gu Xiao. Dan masalah tersebut diselesaikan dengan cara yang lebih damai. Hanya dengan meminta keluarga masing-masing untuk datang dan menandatangani surat-surat yang diperlukan. Gu Xiao pertama kali berpikir untuk menghubungi keluarga dan yang pertama terlintas di benaknya adalah Yuan Ge. Namun, dia terkejut karena teleponnya tidak dijawab dan tidak ada balasan. Karena tidak ada pilihan lain, Gu Xiao akhirnya menelepon Qiming untuk meminta bantuan.
Kiming datang ke kantor polisi dan membawanya ke rumahnya untuk menginap, serta membelikannya pakaian baru. Dia menyarankan agar Gu Xiao tinggal 1 malam di rumahnya sebelum kembali bekerja keesokan harinya. Keesokan harinya, saat Gu Xiao sedang menuju kantor, dia bertemu dengan Yuan Ge di lift. Dia pun menanyakan tentang kejadian malam sebelumnya dan mengetahui bahwa Yuan Ge seharian berada di rumah dan tidak menerima panggilan dari kantor polisi. Hal ini membuat hati Gu Xiao merasa tidak nyaman. Setelah jam kerja, Kiming datang untuk menjemput Gu Xiao pulang. Tanpa disangka, mereka bertemu dengan teman sekamar Gu Xiao yang sedang membuang sampah di bawah gedung. Melihat Gu Xiao kembali dengan mobil mewah, teman sekamar tersebut mulai mengejeknya. Melihat kejadian itu, Kiming merasa sangat kasihan pada Gu Xiao dan menyarankan agar dia tinggal di rumahnya saja. Namun, Gu Xiao menolak dengan baik hati, mengatakan bahwa dia yakin bisa mengatasi masalah ini sendiri. Kiming akhirnya menghormati keputusan Gu Xiao. Sementara itu, Wang Mei juga merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh Gu Xiao. Dia bertanya, mengapa Gu Xiao tidak kembali tinggal bersama Yuan Ge setelah mereka berdamai, dan mengapa tetap menderita di luar. Gu Xiao menjelaskan bahwa ketika dia pertama kali pindah keluar, itu bukan semata-mata karena marah pada Yuan Ge. Dia ingin mandiri seperti Wang Mei, tidak ingin bergantung pada orang lain. Gu Xiao menceritakan bahwa pada ulang tahunnya, Kiming datang dengan bunga dan hadiah, namun dia menolaknya. Tanpa diduga, Hao Shuai yang sedang mabuk merebut hadiah itu dan membuka kotak hadiah tersebut yang berisi cincin berlian. Hao Shuai yang diam-diam menyukai Gu Xiao menjadi cemburu dan mengejek cincin itu, mengatakan bahwa itu terlalu kecil, lalu melempar hadiah itu dengan marah. Kekacauan yang ditimbulkan Hao Shuai membuat suasana ulang tahun menjadi sangat canggung, dan orang-orang terpaksa menariknya kembali ke rumah. Setelah mengucapkan selamat kepada Gu Xiao, Kiming pun pergi, dan Gu Xiao yang melihat cincin berlian yang terjatuh segera mengejarnya. Gu Xiao awalnya berniat untuk mengembalikan cincin itu kepada Kiming, tetapi dia merasa sangat bersalah dan tidak tahu bagaimana cara mengembalikan hadiah tersebut. Melihat Gu Xiao ragu-ragu, Kiming akhirnya bertanya dengan serius, "Di hatimu, selain saya sebagai ayah Lingling dan bos di Guangke, apakah ada hal lain?" Gu Xiao tidak tahu harus menjawab apa, dan Kiming yang tidak ingin memberinya beban, terpaksa mengambil kembali cincin tersebut. Dia kemudian menyarankan agar Gu Xiao kembali merayakan ulang tahunnya dan tidak membiarkan kedatangannya merusak suasana hati. Setelah pesta ulang tahun selesai, Gu Xiao pergi ke rumah Yuan Ge untuk minum beberapa gelas. Yuan Ge tahu perasaan Gu Xiao terhadap Kiming yang tidak bisa dia kendalikan, dan dia terus mengingatkan Gu Xiao bahwa Kiming tidak cocok untuknya. Yuan Ge berharap Gu Xiao bisa mengatasi perasaannya dengan lebih rasional. Keesokan harinya, setelah jam kerja, Kiming datang untuk mengajak Gu Xiao makan bersama dan berbicara lebih lanjut tentang kejadian kemarin. Namun, saat mereka baru saja naik ke mobil, tiba-tiba adik Gu Xiao, Gu Liang, muncul. Dia baru saja datang ke Shanghai untuk mencari kakaknya dan mendengar mereka akan makan, sehingga dia memaksa untuk ikut. Saat makan bersama, Gu Liang mengetahui bahwa Kiming adalah CEO perusahaan dan langsung mulai memujinya. "Dari sudut ini, kalian berdua terlihat seperti pasangan suami istri," kata Gu Liang. Gu Xiao yang mendengar hal itu langsung menyadari bahwa adiknya datang ke Shanghai dengan tujuan tertentu. Dengan cepat, dia menarik Gu Liang pergi. Tetapi saat yang sama, Gu Liang berhasil menambah Kiming sebagai teman di WeChat. Setelah kembali ke hotel, Gu Xiao membantu adiknya mengemas barang-barang dan berencana untuk segera mengirimnya pulang. Namun, Gu Liang akhirnya mengaku bahwa dia datang untuk meminjam uang darinya karena baru-baru ini dia menjalankan bisnis kecil dan membutuhkan pinjaman sebesar 100.000 yuan untuk modal. Mendengar itu, Gu Xiao langsung menolaknya tanpa ragu. Gu Xiao tidak percaya bahwa Gu Liang bisa berhasil dalam bisnis dan yakin bahwa dia bukan tipe orang yang cocok untuk berbisnis. Oleh karena itu, dia mendesaknya untuk segera mengemas barang-barangnya dan pulang ke rumah. Namun, Gu Liang tidak mengindahkan perkataan Gu Xiao. Dia diam-diam pergi menemui Kiming di perusahaannya, tanpa sepengetahuan Gu Xiao. Di sana, Gu Liang menceritakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Gu Xiao, serta memuji Kiming tanpa henti. Akhirnya, dia mengungkapkan niatnya untuk meminjam uang.
Mengingat hubungan mereka sebagai adik kakak, Kiming setuju untuk membantu Guliang dan memberikan uang yang diminta. Setelah menerima uang tersebut, Guliang menelepon Gu Xiao dan memberitahu bahwa dia akan pulang ke kampung halaman dan tidak perlu khawatir tentang uang. Gu Xiao yang sangat mengenal sifat adiknya, tahu bahwa Guliang adalah orang yang tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Dia menduga bahwa Guliang pasti telah meminjam uang dari Yuan Ge. Oleh karena itu, dia buru-buru menemui Yuan Ge untuk menanyakan hal tersebut. Namun, Yuan Ge mengklaim bahwa dia tidak memberi pinjaman apapun kepada Guliang. Setelah mendengar itu, Gu Xiao mulai berpikir tentang Kiming. Dengan cepat, dia pergi ke hotel untuk menemui Guliang. Di sana, dia menemui adiknya yang baru saja keluar dari lift. Gu Xiao langsung bertanya apakah Guliang meminjam uang dari Kiming. Guliang tentu saja menyangkal dan mengaku hanya ingin mendekatkan mereka berdua. Gu Xiao tidak mempercayai kata-katanya dan berusaha memeriksa tasnya. Saat sedang menarik tasnya, uang yang ada di dalamnya terjatuh. Guliang akhirnya mengaku bahwa uang tersebut memang dipinjam dari Kiming, tetapi dia berjanji akan mengembalikannya. Gu Xiao merasa marah dan menganggap Guliang telah melakukan kesalahan besar. Dia merampas uang tersebut dan pergi menemui Kiming untuk mengembalikan uang itu. Sebelum Kiming sempat menjelaskan, Gu Xiao langsung pergi dengan alasan tertentu. Setelah mengembalikan uang, Gu Xiao merasa lebih ringan dan menyadari bahwa perasaannya terhadap Kiming semakin kuat dan tidak bisa dikendalikan. Yuan Ge yang mendengarkan cerita Gu Xiao mengatakan bahwa meskipun dia masih merasa bahwa Kiming adalah orang yang sulit dipahami, dia percaya bahwa Kiming memiliki perasaan tulus terhadap Gu Xiao. Yuan Ge berharap Gu Xiao dapat lebih mempercayai perasaannya dan membuat keputusan yang bijak. Namun, saya merasa bahwa Kiming benar-benar tulus terhadapmu. Dengan keyakinan tersebut, Yuan Ge mendukung penuh Gu Xiao untuk berani mengejar kebahagiaannya sendiri. Pada akhir pekan, saat Gu Xiao sedang tidur nyenyak, dia terbangun karena dering telepon dari Kiming. Ternyata Kiming mengundangnya untuk pergi keluar kota dan mengajak Ling Ling untuk bersenang-senang. Gu Xiao yang ingin menyenangkan Ling Ling dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Ketiga mereka kemudian pergi dengan riang keluar kota untuk berlibur. Setibanya di sana, Ling Ling melihat anak-anak lain sedang bermain permainan burung elang menangkap ayam dan meminta ayah serta Gu Xiao untuk ikut bermain bersama. Saat mereka sedang asyik bermain, Gu Xiao tanpa sengaja terkilir kakinya dan hampir jatuh. Kiming segera mendekat dan membantu Gu Xiao. Kedekatan mereka menciptakan suasana yang canggung di antara keduanya. Begitu mereka menyadari situasinya, keduanya merasa sedikit malu. Setelah itu, Kiming pergi membeli salep dan perban untuk Gu Xiao. Saat merawat luka di kakinya, Kiming dengan lembut menyeka luka tersebut. Melihat kelembutan Kiming, hati Gu Xiao pun mulai berdebar. Dia menyadari bahwa dia sudah mulai menyukai pria di hadapannya. Meskipun ia telah terluka berkali-kali dalam hal cinta, ia memutuskan untuk berani mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya, Gu Xiao memutuskan untuk mengajak Kiming bertemu. Di sana, dia akhirnya menceritakan perihal perceraian yang pernah dialaminya dan mengungkapkan perasaannya setelah menerima pengakuan cinta Kiming di hari ulang tahunnya. Gu Xiao mengakui bahwa karena trauma masa lalunya, dia belum bisa menerima cinta baru. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana harus merespons pada saat itu. Namun, setelah berbicara, Gu Xiao dengan tegas mengatakan bahwa dia memang menyukai Kiming. Kiming kembali mengajukan pertanyaan yang pernah dia tanyakan sebelumnya. Jadi, aku bukan hanya sekedar bos di perusahaanmu dan ayah dari Ling Ling, kan? Gu Xiao mengonfirmasi bahwa dia benar-benar mulai menerima perasaan Kiming. Dengan demikian, mereka berdua akhirnya secara resmi menjalin hubungan cinta. Gu Xiao berusaha untuk menjaga batas antara urusan pribadi dan pekerjaan. Jadi dia memutuskan untuk berdiskusi dengan Kiming. Dia memutuskan untuk menyerahkan tugas berhubungan dengan perusahaan Guangke kepada orang lain, karena dia tidak ingin perasaannya mempengaruhi pekerjaannya. Kiming mendengarkan dengan tenang dan tanpa berkata apa-apa. Dia justru mendekat dan memeluknya, mengatakan, "Aku akan mendengarkanmu." Di sisi lain, Meiji merasa tertekan dengan keputusan untuk menjual perusahaan Shumei kepada sebuah perusahaan asing, karena penjualan produk Shumei akhir-akhir ini mengalami penurunan.
Yuan Ge sangat kecewa dengan keputusan Meiji dan tidak ingin menyerah begitu saja pada usaha keras mereka selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia meminta waktu 1 bulan untuk meningkatkan penjualan shumei, dengan janji untuk menggandakan penjualannya dalam waktu tersebut. Melihat keyakinan yang dimiliki Yuan Ge, Meiji akhirnya setuju memberikan kesempatan kepadanya. Yuan Ge pun mencari solusi untuk meningkatkan penjualan tersebut dan berdiskusi dengan Gu Xiao. Mereka berdua sepakat bahwa untuk mengubah citra shumei, mereka perlu menggabungkan produk kecantikan shumei dengan budaya komik nasional. Ini akan memperlihatkan nilai produk tersebut dan menjadikannya sebagai representasi merek nasional yang tidak tergantikan. Setelah merencanakan strategi tersebut, mereka memutuskan untuk menggunakan komik Zixue sebagai dasar untuk peluncuran besar-besaran. Rencananya adalah mengadakan konferensi pers besar dan mengumpulkan semua sumber daya untuk memastikan penjualan shumei meningkat pesat. Meiji sangat tertarik dengan rencana tersebut dan berharap banyak pada konferensi tersebut. Sementara itu, Gu Xiao memulai pembicaraan dengan Wang Zong untuk menjalin kerjasama. Sementara Yuan Ge mengatur makan malam untuk mengundang semua distributor shumei. Para distributor sangat mendukung langkah baru shumei. Namun, mendengar bahwa shumei akan mengadakan konferensi pers, grup Baolai mengirim David untuk berbicara dengan Qiming. Mereka menawarkan kesepakatan menggiurkan, yaitu jika Qiming bisa meyakinkan Meiji untuk menjual shumei kepada mereka, Baolai siap memberikan kontrak iklan selama 3 tahun di kawasan Asia Pasifik. Qiming awalnya tidak tertarik dengan tawaran tersebut, tetapi syarat yang diberikan sangat menggoda, terutama jika dia berhasil mencegah shumei mengadakan konferensi pers dan bisa segera menyelesaikan masalah keuangan Guangke. Tawaran tersebut membuat Qiming tergoda. Karena hal ini berkaitan dengan masa depan Guangke, Qiming akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan grup Baolai. Meskipun konferensi pers shumei tetap dilaksanakan sesuai rencana, selama presentasi video promosi terbaru shumei, Gu Xiao menyadari bahwa layar besar menampilkan video yang menyebutkan masalah plagiarisme yang melibatkan Jia Long. Setelah Jia Long mengajukan laporan resmi, para jurnalis mulai mengerumuni Yuan Ge untuk meminta penjelasan tentang kebenaran peristiwa tersebut. Seluruh mitra kerja yang hadir pun memutuskan untuk membatalkan kerjasama mereka dengan shumei dan meninggalkan acara tersebut. Gu Xiao hanya bisa menyaksikan bagaimana konferensi pers tersebut berantakan. Meiji, yang melihat acara itu hancur, juga kehilangan harapan terhadap shumei dan akhirnya menyarankan Yuan Ge untuk melepaskan keterikatannya dan meninggalkan merek tersebut. Yuan Ge merasa sangat sedih, tetapi ia terpaksa menerima kenyataan itu. Saat dalam perjalanan pulang, Gu Xiao teringat sebuah hal yang sempat ia tanyakan mengenai latar belakang kejadian tersebut. Ia menemukan bahwa asisten Qiming telah mengambil alih pengaturan di balik layar. Hal itu membuat Gu Xiao mulai meragukan perubahan sikap Qiming belakangan ini. Ia merasa yakin bahwa ada keterkaitan antara Qiming dan peristiwa ini dan segera pergi ke perusahaannya untuk menanyakan hal tersebut. Ketika Gu Xiao bertanya tentang kejadian Jia Long, Qiming tidak mencoba menyembunyikan apapun. Ia mengakui segala yang terjadi dan menjelaskan bahwa semua ini dilakukannya demi dirinya. Qiming mengungkapkan bahwa Guangke sedang menghadapi krisis keuangan yang sangat besar. Jika ia tidak membuat Jia Long menuduh balik, maka Guangke bisa saja bangkrut. Ia juga menjelaskan bahwa jika ia ragu-ragu dalam bisnis, ia tidak akan bisa mencapai posisinya yang sekarang. Namun, penjelasan tersebut membuat Gu Xiao merasa sangat kecewa. Ia tidak menyangka bahwa Qiming begitu mementingkan keuntungan pribadi. Hal ini membuatnya meragukan apakah Qiming menjalin hubungan dengannya karena cinta, atau hanya karena perhatiannya pada Ling Ling. Gu Xiao merasa tidak mampu menerima kenyataan bahwa Qiming hanya memandang segala sesuatu dari sudut pandang keuntungan. Karena itu, ia memutuskan untuk mengajukan perpisahan. Meskipun ia merasa berat untuk melepaskan hubungan mereka, yang lebih menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa Qiming telah menipunya. Dengan hati yang hancur, ia akhirnya memilih untuk mengakhiri hubungan tersebut. Gu Xiao pun merenung sepanjang malam tentang keputusan yang harus diambil. Setelah itu, Gu Xiao secara sukarela menghubungi para jurnalis dan mengungkapkan perihal ancaman dari grup Baolai terhadap Guangke, serta rencana jahat Qiming yang mencoba menjatuhkan shumei.
Tujuan Gu Xiao adalah untuk melindungi merek Shumei yang memiliki makna besar bagi bangsa, dan ia tidak ingin perusahaan asing merendahkan merek tersebut. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengungkapkan semua ini ke publik. Setelah kabar tersebut tersebar, semua klien yang sebelumnya bekerja sama dengan Guangke mulai mengajukan permintaan untuk membatalkan kontrak dan bahkan menuntut kompensasi atas kerusakan reputasi yang mereka alami. Hal ini menyebabkan Guangke yang dikelola oleh Qiming kembali terjerat dalam krisis. Setelah masalah ini terselesaikan, Gu Xiao memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Ibunya, yang melihat Gu Xiao tampak tertekan, mengira bahwa putrinya khawatir mengenai masalah utang 2 juta yang belum terlunasi. Merasa bersalah karena sering merasa tidak cukup mendukung putrinya, ibunya kemudian berdiskusi dengan ayahnya dan memutuskan untuk menjual rumah dan melunasi utang mereka. Namun, saat ibunya pergi untuk mengambil sertifikat rumah, ia menemukan bahwa sertifikat tersebut telah digadaikan oleh Gu Liang, saudara laki-laki Gu Xiao. Gu Xiao sangat marah saat mengetahui bahwa Gu Liang telah mencuri sertifikat rumah dan segera pergi mencarinya. Saat bertemu, Gu Liang menjelaskan bahwa uang yang didapatkan dari gadai sertifikat rumah telah ia investasikan di sebuah pabrik teh. Gu Xiao yang marah pun memarahi Gu Liang dan meninggalkan tempat itu. Malamnya, Gu Liang menunjukkan kontrak dengan pabrik teh kepada Gu Xiao dan menjelaskan bahwa ia serius ingin membangun bisnis, bukan sekadar main-main. Ia juga sudah mendapatkan dana pertama dan dalam beberapa hari ke depan, ia akan menebus sertifikat rumah di bank dan menjual rumah tersebut untuk melunasi utangnya. Gu Xiao yang semula marah akhirnya sedikit tenang setelah mendengar penjelasan tersebut. Setelah skandal tersebut terbongkar, grup Baolai memutuskan untuk membatalkan rencana akuisisi mereka. Dan Meiji juga memutuskan untuk tidak menjual Shumei. Jika Yuan Ge dan Du Bingwen merasa yakin bisa menangani masalah tersebut, maka Meiji bisa dengan tenang kembali ke rumahnya. Berkat kerja keras Yuan Ge dan Du Bingwen, acara promosi live streaming pada pertengahan tahun berhasil dengan baik dan penjualan kembali meningkat. Yuan Ge kemudian mengundang Gu Xiao kembali ke perusahaan dan semua rekan kerjanya menyambutnya dengan hangat. Kini mereka akan kembali bekerja bersama untuk menghadapi tantangan berikutnya. Gu Xiao pun menjual rumahnya dan memberikan 2 juta yang ia peroleh untuk melunasi utangnya kepada Yuan Ge. Ketika itu, Du Bingwen keluar dari kamarnya dan di depan Gu Xiao mulai berinteraksi mesra dengan Yuan Ge. Gu Xiao akhirnya mengetahui bahwa mereka berdua sudah menjalin hubungan dan merencanakan untuk menikah. Hari pernikahan akhirnya tiba dan di hadapan keluarga serta teman-teman, Yuan Ge dan Du Bingwen berjalan beriringan di atas karpet merah, memasuki ruang pernikahan mereka. Mereka menerima segala doa dan harapan baik dari semua orang yang hadir, merayakan momen bersejarah dalam hidup mereka. Setelah upacara selesai, Yuan Ge dengan penuh perasaan mengucapkan terima kasih kepada Du Bingwen. Ia berterima kasih atas cinta dan pengorbanan yang telah diberikan Du Bingwen selama bertahun-tahun, yang selalu melindunginya dan menerima segala kekurangan dirinya. Yuan Ge merasa sangat bahagia dan bersyukur. Du Bingwen yang mendengar ucapan itu, terharu dan langsung memeluk Yuan Ge, tak ingin melepaskannya. Semua orang yang hadir pun ikut bertepuk tangan dan bersorak gembira, menyaksikan cinta mereka yang tulus. Saat acara melempar buket bunga dimulai, Yuan Ge merasa sedikit kecewa karena belum melihat Gu Xiao hadir. Namun, saat ia melemparkan buket bunga, semua orang menanti-nanti siapa yang akan menangkapnya. Ternyata yang menangkap buket itu adalah Gu Xiao yang terlambat datang. Melihat Gu Xiao yang berhasil menangkap buket bunga, Yuan Ge tidak dapat menahan air matanya yang mengalir bahagia. Gu Xiao juga merasa senang melihat temannya akhirnya menemukan kebahagiaannya. Kedua sahabat itu saling tersenyum bahagia, mengungkapkan kegembiraan mereka. Dan begitulah, cerita ini berakhir dengan harapan bahwa Gu Xiao juga akan segera menemukan kebahagiaannya sendiri di masa depan.